ibu ada mau apa sih Ki? Saya mau periksa kehamilan dong. Mau periksa kehamilan ya Bu ya. Boleh saya tadi kan di identitasnya saya sudah minta identitas Ibu ya Bu ya. Nah Ibu jadi sekarang kalau misalnya ini kehamilan pertama. Iya. Baru pertama ya Bu ya. Ibu pertama headnya kapan? Kayaknya SMP dulu. SMP 12 tahun. Ibu ini pertama kali ya nikah juga. Baik, Ibu berarti Ibu baru punya anak ke satu. Sekarang anak ke satu hamilannya. Iya. Anak ke satu. Sebelumnya udah pernah apakah maaf ya Bu ya, apakah sempat keguguran? Belum pernah ya Bu ya, nggak pernah. Baik, Ibu kalau misalnya siklus menses gimana Ibu? Apakah Ibu siklus mensnya biasanya suka teratur atau misalnya nggak teratur gitu? Yang bilang lancar sih tuh kayak 2 sampai 3 hari. Headnya 5. Jadi sampai seminggu. Berarti 5 sampai 7 hari yang normal lah Bu ya, gitu ya. Baik. Kalau misalnya lagi mens perutnya sakit nggak Bu? Enggak sih. Enggak ya, nggak sakit. Kalau misalnya darah di softteknya gimana Bu? Ibu darahnya suka banyak banget sampai berat kemana-mana atau normal aja? Normal aja. Normal aja ya. Baik. Lalu saya mau tanya Ibu head pertama terakhirnya kapan? Kayaknya bulan Oktober. Tanggal 5. Tanggal 5. Oh berarti sekarang Ibu kehamilannya udah kira-kira 8 bulan Bu ya? Iya. 8 bulanan. Baik. Dari perhitungan yang sudah saya hitung ya Bu ya. Kalau dari perhitungan saya sekarang kan tanggal 6 minggu kesininya ya. Berarti kurang lebih Ibu udah 30 atau 31 minggu ya Bu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah tadi kan karena ini anak pertama, jadi saya tidak akan menanyakan dari riwayat Ibu lahirnya apakah sesar atau normal. Karena Ibu kan belum punya ini baru pertama. Nah saya pengen tahu Ibu ada nggak riwayat sakit yang pernah dirawat atau pernah dirawat lama gitu? Nggak ada ya. Kalau riwayat diabetes mellitus? Hipertensi ada? Kalau misalnya asma? Kalau misalnya Ibu suka luka, berhentinya lama nggak? Enggak ya. Kalau Ibu pernah operasi di bagian perut? Enggak juga. Baik, lalu selanjutnya kalau keluarga Ibu di rumah tinggalnya berdua sama siapa? Sama suami. Kalau suaminya ngerokok nggak? Enggak. Kalau di rumah keluarga tuh ada yang diobati 6 bulan gitu ada nggak? Enggak. Kalau misalnya operasi atau diabetes ada nggak? Nggak ada ya. Baik, Ibu kan tadi merasakan namanya Ibu kan baru sekitar 8 bulan ya Bu ya. Ibu merasakan nggak di kehamilan Ibu tuh ada gerakan dari pergerakan kaki Ibu? Iya, saya ngerasain ada mudah-mudahan. Ada mudah-mudahan. Kira-kira ada nggak dari jam 7 pagi sampai malam anaknya geraknya lebih dari 10 kali? Ya semakin sini semakin sering geraknya dok, kayak pengen interaksi terus. Semakin sering ya Bu ya, semakin intens ya Bu ya berarti ya. Lalu terus kalau misalnya Ibu kan mau mendekati persalinan berarti ya? Nah Ibu ada ngerasa kencang nggak Bu di bagian perut Ibu atau kontraksi gitu? Tidak ada ya Bu ya. Lalu kalau misalnya perdarahan, apakah pernah adanya terjadi perdarahan keluar tiba-tiba? Enggak ada ya Bu ya. Lalu kalau misalnya untuk buang air kecilnya normal atau sering? Jadi lebih sering? Lebih sering ya Bu ya. Baik, Ibu ada bengkak-bengkak di bagian kaki, tangan? Enggak ada. Lalu selanjutnya baik Ibu jadi di sini nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya untuk menegakkan untuk lebih lebih jelas juga ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu boleh berbagi dengan pemeriksaan ya Bu ya. Terima kasih banyak. Ibu baik Ibu di sini saya telah disampaikan oleh asisten saya. Di sini ada bidan ya Bu ya. Di sini Ibu kan tadi sudah membuang air kecil juga sebelumnya dan saya juga sudah mencuci tangan ya Bu ya. Di sini ada alat bahannya. Pertama di sini ada sphygmomanometer, ada stetoskop, ada stopwatch, lalu ada monaural, lalu ada pilar ukur dan juga ada termometer. Lalu selanjutnya di sini Ibu sudah berbaring dan sini sudah ditutupi dengan selimut ya Bu ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari pengukuran tinggi fundus uternya terlebih dahulu. Persiapan di sini menggunakan pita ukur, di mana dokter berdiri pada sisi kanan pasien, kecuali untuk yang tidak. Lalu selanjutnya sebelum pemeriksaan pastikan aksis uterusnya berada pada garis tengah tubuh. Jika diperlukan dapat dilakukan di posisi uterus dan janin agar berada di garis tengah untuk meminimalkan kesalahan. Lalu setelah itu kita lakukan palpasi terlebih dahulu. Palpasi terlebih dahulu pada bagian fundus uteri dengan sisi radial dari jari telunjuk. Lalu selanjutnya setelah teraba fundus uteri, letakkan ujung pita ukur pada bagian tengah fundus uteri.
kita letakkan pita ukurnya. Lalu setelah itu rentangkan pita ukur sampai mencapai bagian atas tulang kemaluan. Lalu selanjutnya kita lihat angka pada pita ukur menunjukkan tinggi fundus uterina. Lalu setelah itu kita akan pemeriksaan ini minimal 2 kali dan diambil rata-ratanya untuk menemukan dari tinggi fundus uterina. Lalu selanjutnya kita akan pemeriksaan Leopold, di mana kita letakkan ujung jari kita pada fundus dan palpasi pada bagian janin yang berada di dalam fundus uteri dengan kedua tangan pemeriksa. Lalu selanjutnya eksplorasi bagian fundus dengan jari-jari pemeriksa dan identifikasi bagian janin yang berada dalam fundus uteri. Lalu nanti bokongnya akan teraba massa besar dan juga lunak. Kepala terasa massa bulat, keras, dan dapat digerakkan dengan mudah. Lalu Leopold yang kedua, kedua telapak tangan pemeriksa dipindahkan kedua sisi lateral uterus, lalu lakukan palpasi dengan jari-jari untuk menentukan bagian janin yang berada pada masing-masing sisi uterus. Nanti punggungnya akan teraba bagian yang keras dan juga resisten, ekstremitasnya teraba bagian-bagian kecil irregular dan mudah digerakkan. Untuk Leopold ketiganya, palpasi perut abdomen tepat di atas simfisis dengan satu tangan. Seperti ini dengan cara menggenggam bagian bawah janin untuk identifikasi bagian janin. Jika bagian bawah janin belum masuk pintu atas panggul, akan mudah digerakkan. Jika sulit digerakkan, artinya sudah masuk pintu atas panggul. Nanti kepalanya terasa massa bulat dan keras, bokongnya terasa massa bulat lembut dan juga simetris. Lalu Leopold yang keempat, pemeriksa menghadap kaki pasien. Lalu setelah itu kita letakkan kedua telapak tangan pada bagian bawah uterus dengan ujung-ujung jari kedua tangan memegang bagian bawah janin dan memberikan tekanan lembut searah sumbus pelvis. Lalu setelah itu untuk konvergennya, jika kedua ujung jari tangan dapat bertemu, artinya bagian bawah janin belum masuk pintu atas panggul. Sejajarnya kalau misalnya H2 sampai H3 bagian bawah janin sudah masuk pintu atas panggul, dan divergen jika kedua ujung jari tidak dapat bertemu, artinya bagian bawah janin sudah masuk pintu atas panggul. Selanjutnya kita lakukan auskultasi. Di sini menggunakan stetoskop manual, menggunakan tangan yang tidak dominan untuk mengambil stetoskop. Lalu letakkan bagian dasarnya pada bagian punggung janin. Lalu dapatkan telinga pemeriksa pada bagian dari stetoskop untuk mendengarkan denyut jantung janin. Setelah itu, jika DJJ-nya tidak terdengar dan dinding abdomen ibunya tebal atau misalnya ibunya gemuk, kita letakkan bagian dasar stetoskop pada area yang paling tipis, misalnya 3 cm di bawah umbilikus ibu. Lalu kita dengarkan dan hitung dari frekuensi dari DJJ-nya setiap 5 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali dengan intervensi masing-masing 5 detik. Lalu setelah itu kita jumlahkan frekuensi yang didapat, kemudian dikalikan 4 untuk memperoleh hasil DJJ per menit. Sambil memegang dari nadi ibu. Lalu selanjutnya kita apabila sudah dijumlahkan frekuensinya, nanti akan didapatkan hasilnya, kemudian nanti akan dikalikan 4 untuk memperoleh hasil DJJ per menit. Setelah itu kita letakkan kembali alat-alatnya setelah digunakan. Baik, ini ibu untuk kesimpulannya. Jadi di sini tadi HPL-nya kan 5 Oktober 2024. Jadi HPL-nya itu hari perkiraan lahirnya kira-kira 12 Juli 2025 ya Bu ya. Nah, jadi untuk selanjutnya Ibu nanti berarti perkiraan lahirnya kira-kira tanggal 12 Juli 2025. Ibu apakah ada yang ditanyakan? Jadi ya Bu ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin Ibu, semoga lancar terus sampai persalinannya ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu.